Seorang guru kelas 6 kelas 3 masuk ke kelas dan melempar hasil para murid. Tes pada mereka dia telah membuang hasilnya. Dari mereka yang belum berkinerja baik dalam ujian, dia meminta mereka untuk mengambil hasil mereka dari lantai. Diri mereka di sisi lain, para siswa yang telah berprestasi baik dalam tes ini, dapatkan hasilnya dari tangan guru. Apalagi kedua siswa itu, yang mendapat nilai terendah pada tas kelas, dihukum dengan harus membersihkan kamar mandi sepulang sekolah. Sebenarnya gurunya sangat ketat. Dia terlihat seperti wanita yang sangat kokoh, dengan konsisten. Gaun berwarna gelap, dia sangat disiplin, dan ingin muridnya menjadi yang terbaik dalam studi mereka. Di hari pertama sekolah, dia datang dengan tes kejutan untuk kelas. Dia mengumumkan bahwa dia akan memutuskan pengaturan tempat duduk siswa. Berdasarkan tas kelas ini juga, dia menginginkan kedua siswa itu mengamankan nilai terendah dalam tes ini. Menjadi perwakilan kelas, dia tidak ingin membuang waktu brilian siswa dengan membuat mereka melakukan tugas sekolah. Ketika seorang siswa meminta untuk pergi untuk perkenalan formal pada hari pertama kelas, guru bernama Maya memberitahu mereka bahwa dia mengenal setiap siswa di kelasnya. Sangat baik, dia bahkan tahu nama semua siswa, nama dan tinggi orang tua mereka, berat, dan latar belakang setiap siswa. Siswa tidak punya pilihan lain selain mengikuti tes. Seorang siswa berusia 12 tahun bernama Kazumi sedang mencoba tes. Ketika pensilnya patah di tengah, dia mencoba untuk kembali tapi gagal. Lalu, seorang anak laki-laki yang duduk di sampingnya mencoba memberikan pensilnya. Tapi Maya datang ke sana dan mengatakan bahwa ini curang. Nama anak laki-laki itu adalah Yusuka, dan dia adalah siswa yang sangat nakal, tanpa minat pada studinya. Dia meminta maaf kepada guru. Kazumi tidak tampil baik dalam tas kelas karena energi pada waktu itu. Jadi hasilnya buruk. Semua orang di depannya pada hari hasil. Ketika guru mengumumkan hasilnya, setiap siswa mendapatkan kursi pilihannya sesuai dengan nilainya dalam ujian. Tapi Kazumi terlihat sangat stres. Seperti yang dia tahu itu, dia tidak tampil baik dalam ujian. Pada akhirnya Kazumi dan Yusuka tertinggal dengan tanda 0 dalam tes. Jadi mereka telah dijadikan perwakilan kelas, dan semua tugas sekolah telah ditugaskan kepada mereka. Setelah kelas, ketika semua orang telah pulang, Kazumi dan Yusuka masih bekerja di sana, membersihkan kamar mandi sekolah. Saat Yusuka melihat, Kazumi mengkhawatirkan sekolah kramnya di malam hari, karena dia akan terlambat untuk itu. Dia memintanya untuk meninggalkan pekerjaan padanya dan melakukannya keesokan harinya saat waktu makan siang. Saat Yusuka dan Kazumi menyajikan makan siang kepada para siswa, amber kari jatuh dari tangan mereka, dan seluruh kari jatuh ke tanah. Yusuka ingin pergi ke kafetaria untuk mendapatkan lebih banyak kare, tapi Maya bilang waktunya tidak mencukupi untuk mendapatkan lebih banyak kare. Dia memerintahkan mereka untuk mendistribusikan kari yang tersisa di amber, tapi itu tidak lebih dari hanya untuk 5 orang. Jadi Maya meminta mereka untuk melayaninya terlebih dahulu, dan kemudian skor tinggi kelas sampai berakhir. Siswa yang tersisa yang tidak bisa mendapatkan kari sangat marah dengan usukuran Kazumi, karena merekalah alasan mengapa kelas yang tersisa lapar hari ini. Setelah itu sambil pulang ke rumah, Kazumi mengalami depresi karena peristiwa yang terjadi di sekolah mereka. Yusuka mencoba membuat suasana hatinya baik dengan boneka mainannya, tapi gagal di rumahnya. Kazumi membahas cara gurunya, Maya, dengan kakak perempuannya Yu. Yu menasihatinya untuk tidak menganggapnya begitu serius, dan bukannya melawan gurunya. Dia harus menyerah di depan gurunya. Menurut Yu, semakin keras Kazumi bekerja untuk mengubah kelas, lebih sulit baginya untuk berada di kelas itu. Hari berikutnya di kelas, Maya sangat cepat sambil menulis di papan, lalu menghapusnya. Kazumi tak bisa mencapai kecepatan Maya, jadi dia tertinggal dan harus meminta Erika untuk catatannya. Setelah kelas, Kazumi melihat Maya bersama seorang murid bernama Shindo. Di ruang guru, Shindo adalah murid pekerja keras yang selalu datang pertama di kelas, dan sekarang Maya memberinya sebuah buku untuk dibaca. Untuk beberapa pekerjaan rumah tambahan melihat ini, Kazumi juga mulai giat belajar untuk mendapatkan nilai bagus pada ujian yang akan datang. Dia tidak ingin membersihkan kamar mandi sepanjang tahun. Dia siap untuk tes pada hari Senin berikutnya dengan pensilnya, tapi dia sangat sibuk belajar bahwa dia tidak bisa pergi ke kamar mandi sebelum ujian. Di tengah ujian, dia merasakan dorongan untuk buang air kecil. Tapi Maya punya aturan di kelas bahwa tidak ada yang bisa pergi ke kamar mandi selama waktu kelas. Dia mencoba meyakinkan Maya bahwa dia tidak bisa menahannya. Maya mengatakan bahwa jika dia pergi ke kamar mandi, maka dia tidak akan diizinkan untuk kembali ke ujiannya. Mendengar Kazumi ini duduk kembali di kursinya, tapi dia tidak enak badan
karena keinginannya untuk buang air kecil, dan juga tidak bisa fokus pada ujian. Shinda sedang duduk di dekatnya, dan mengamati seluruh situasi. Dia membela Kazumi dan memberitahu Maya bahwa Kazumi telah bekerja keras untuk ujian, dan bahwa dia harus diizinkan pergi ke kamar mandi. Maya masih tegas soal aturan, tapi Shindo mengatakan bahwa mereka adalah manusia, dan harus ada pengecualian untuk aturan untuk mereka. Semua orang senang dengan keberanian Shindo melawan Maya, dan diam-diam mengaguminya. Maya mengizinkan Shindo membawa Kazumi ke kamar mandi, tapi sebagai balasannya, dia tidak akan diizinkan untuk kembali ke ujiannya. Shindo setuju dan mengajak Kazumi bersamanya. Ketika mereka pergi, Maya melihat ujian Shindo yang sudah dia selesaikan sebelum waktu itu. Saat Shindo dan Kazumi lari ke kamar mandi, Kazumi tiba-tiba duduk di lantai galeri dan buang air kecil. Dia tidak bisa mengendalikannya, dan itulah mengapa dia merasa malu dan air mata mengalir dari matanya. Shindo memintanya pergi ke kamar perawat untuk perubahan, dan dia membersihkan lantai untuknya. Kembali ke kelas, Maya mengumumkan bahwa Shindo akan menjadi ketua kelas mulai sekarang, karena dia tak mematuhinya demi Kazumi. Meskipun Shindo memiliki nilai yang sangat baik, dia masih harus melakukan pekerjaan perwakilan kelas. Dengan Usuka mulai sekarang, di sekolah kram di malam hari, semua orang membahas betapa ketatnya Maya. Dia menggertak para siswa, dan juga memberikan hukuman fisik yang tidak diperbolehkan saat ini. Semua murid berencana menyingkirkan Maya. Entah bagaimana, mereka memutuskan untuk mengadukan Maya kepada orang tua mereka. Dan kemudian, orang tua datang ke sekolah untuk berurusan dengan Maya. Saat Kazumi pulang, ibunya sudah ditelepon dengan ibu dari teman Kazumi, Erica. Mereka marah atas perilaku guru ini, dan berencana untuk pergi ke sekolah keesokan harinya. Keesokan paginya, para siswa senang bahwa Maya akan dimarahi karena perbuatannya. Erica mengatakan bahwa ibunya terlihat sangat marah pada Maya. Di pagi hari, semua orang tua berbicara dengan kepala sekolah tentang perilaku guru ini, tapi kepala sekolah tidak mengatakan apa-apa. Sementara itu, Maya datang ke sana, dan semua orang tua mulai mengajukan pertanyaan padanya. Maya memainkan trik dan meminta mereka untuk berbicara dengan setiap orang tua secara terpisah. Orang tua setuju dengannya. Setelah beberapa waktu, saat ibu Erica keluar dari kamar, setelah berbicara dengan Maya, dia merasa sangat senang. Dia memberitahu ibu Kazumi bahwa Maya benar-benar guru yang baik, karena dia ingin Erica pergi ke sekolah swasta untuk sekolah lanjutan, dan juga dia memuji kecantikannya. Lalu ibu Kazumi masuk ke dalam untuk bicara dengan Maya. Sebenarnya Maya telah mempelajari murid-muridnya dan keluarga mereka dengan sangat baik, dan dia tahu kelemahan semua orang. Dia berbicara dengan ibu Kazumi tentang ketidakbahagiaan mereka. Kehidupan pernikahan dia menghiburnya dulu, dan mendapat kepercayaan dari ibu Kazumi. Lalu dia memberitahunya bahwa Kazumi juga bisa bersekolah di sekolah swasta jika dia bekerja keras. Setelah beberapa waktu, kami melihat bahwa semua orang tua senang dengan guru Maya dan bukannya mengeluh tentang dia. Mereka pulang dengan puas. Siswa melihat orang tua mereka dari atap karena rencana mereka telah gagal sekarang. Lalu Maya datang ke sana dan memberitahu mereka bahwa orang tua hanya ingin anak-anak mereka tumbuh dalam hidup mereka. Mereka tidak peduli dengan metode pengajaran atau siapa yang mengajari anak-anak. Mereka hanya ingin melihat nilai bagus, dan itulah yang akan diberikan Maya kepada mereka. Jadi mereka tidak bisa menghentikan Maya sekarang. Hari berikutnya, seluruh sekolah berkumpul di game untuk pelatihan. Dalam kasus darurat, jika ada penyusup datang ke sekolah mereka, seorang guru bernama MS Tinda menunjukkan bagaimana dia akan menangani penyusup jika seseorang datang ke kelasnya, tapi dia gagal menghentikan penyusup itu. Lalu Maya datang ke depan mengambil mic dan meminta kelasnya untuk kembali ke kelas. Kepala sekolah menentangnya karena pelatihan belum selesai. Namun Maya berpikir bahwa pelatihan ini tidak berguna dan hanya akan menakuti muridnya. Jadi dia tidak menginginkan hal seperti ini untuk murid-muridnya, bahkan jika itu dikatakan oleh Dewan Pendidikan. Sementara itu Usuchar berdiri dan bertanya pada Maya untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana dia akan melindungi kelasnya jika ada penyusup masuk. Kepala sekolah dan guru lainnya juga menginginkan hal yang sama. Lalu, Maya datang ke tanan untuk menangani penyusup. Dia mengalahkan penyusup dalam waktu singkat. Dengan kemampuan bertarungnya yang luar biasa, dia juga memiliki pisau di sakunya, yang dia tunjuk di lehernya. Semua orang terkejut melihat itu. Maya adalah orang yang sangat terampil, yang bisa melindungi kelas dengan sangat baik. Hari berikutnya di kelas, Maya menunjukkan catatan lengkap rahasia murid-muridnya, dan kebohongan dia mengatakan itu jika siswa tidak memperhatikan studi mereka. Lalu, dia akan menunjukkan rahasia ini kepada orang tua siswa. Beberapa siswa telah berbicara buruk tentang orang tua mereka dengan teman-teman mereka yang direkam Maya. Beberapa memiliki kenakalan masa lalu yang belum diketahui orang tua mereka. Melihat Yusuka ini berdiri dan mengatakan bahwa dia tidak punya rahasia, Maya mengatakan kepadanya bahwa dia tahu segalanya tentang orang tuanya.
Ibunya telah berlari dengan seseorang di usia yang sangat muda, meninggalkan Yusuka. Ayahnya dipenjara karena beberapa kejahatan. Sekarang Yusuka tinggal bersama kakeknya. Dia bertindak keras untuk menyembunyikan rasa sakit dan kesepian batinnya. Juga dia tidak tertarik pada apapun yang berhubungan dengan belajar, hanya untuk memamerkan kesejukannya, agar dia bisa berteman. Menurut Maya tidak ada yang suka Usukur. Itu sebabnya dia tidak punya teman. Ini membuat Usuka diam dan dia menggigil ketakutan. Seluruh kelas terkejut mengetahui orang tua Usuka. Kazumi juga menonton ini, dan dia tidak ingin guru membuat Usuka merasa rendah. Jadi dia berdiri dan mengatakan itu. Yusuka adalah orang yang sangat baik. Dengan hati, dia telah membantunya sepanjang waktu di kelas-kelas sebelumnya, dan masih membantunya lebih banyak dengan tugas membersihkan. Kazumi bilang dia suka Yusuka, dan juga mencintainya dengan cara ini. Kazumi menghentikan Maya dari merundung Yusuka lebih jauh. Setelah kelas Yusuka Maya Kazumi tentang pengakuan yang dia buat tentang dia. Di kelas keesokan harinya, Maya masuk ke kelas dan membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Dia juga menjadi pemimpin setiap kelompok dan menugaskannya. Tugas memberitahunya tentang setiap konspirasi tentang dia. Dia tidak ingin para siswa membuat rencana apapun melawannya lagi, seperti yang mereka lakukan dengan memanggil orang tua mereka ke sekolah. Lalu, kita melihat bahwa dompet siswa dicuri dari kelas. Ketika Maya diberitahu tentang mencuri, dia ingin mengungkap pencuri itu di depan seluruh kelas. Dia memberikan kertas kosong kepada semua siswa dan meminta mereka untuk menulis nama tersangka pencurian dalam pikiran mereka. Tetapi metode ini tidak berhasil dan tidak ada yang menulis nama pencuri. Jadi Maya melarang siswa pulang sampai pencuri ditangkap. Seluruh kelas akan menghadapi hukuman ini, bahkan siswa brilian dan korban sendiri, karena dia adalah bagian dari kelas. Mendengar ini para siswa mulai curiga, membuat tuduhan terhadap satu sama lain, karena semua siswa bertengkar satu sama lain tentang masalah dompet yang dicuri. Maya melihat mereka dan hanya mengamati mereka, tanpa melakukan apapun. Setelah beberapa waktu, kita melihat Erica melempar dompet ke dalam pengki. Sementara Kazumi datang ke sana dan melihatnya melakukan ini. Erica kaget dan mengatakan bahwa dia tidak mencuri dompet demi uang, tapi karena pemiliknya banyak pamer, membuatnya merasa rendah. Itu sebabnya Erica mengambil dompetnya. Tapi sekarang masalahnya telah berkembang pesat. Jadi dia memutuskan untuk membuangnya, karena dompet adalah edisi terbatas. Kazumi bilang dia harus mengembalikannya kepada pemiliknya. Tapi Erica kemudian meyakinkan Kazumi untuk kembali dompet ke tas pemilik, karena dia adalah perwakilan kelas yang tetap kembali ke kelas untuk membersihkan. Ketika semua orang pergi ke game, dia memberikan dompetnya kepada Kazumi dan pergi. Karena Erica adalah teman masa kecil Kazumi, dia harus melakukan ini untuknya. Ketika seluruh kelas berada di game, mencoba memasukkan kembali dompet itu ke dalam tas pemiliknya. Tetapi seorang siswa bernama Baba melihatnya melakukan ini. Dia dengan cepat berlari ke Maya dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Kini Kazumi berdiri di kelas, di depan semua orang sebagai pelaku. Maya bertanya, mengapa Kazumi mencuri dompet itu? Kazumi menjawab bahwa dia tidak mencuri dompetnya, tapi temannya melakukan ini, dan memintanya untuk mengembalikan dompetnya. Ketika Maya bertanya tentang nama teman itu, Kazumi tak mengungkapkannya saat ini. Maya mengatakan Kazumi akan dihukum sebagai pelakunya jika dia tidak mengungkapkan nama teman itu. Dia meminta Kazumi untuk meminta maaf kepada seluruh kelas terlebih dahulu, dan kemudian membersihkan lorong kelas. Semua murid kini mulai memandang rendah Kazumi. Mereka menegurnya sepanjang waktu dan mengolok-oloknya. Juga temannya Yasuka pergi berlibur untuk beberapa waktu, karena dia membenci kelas dan tidak ingin datang ke sana. Jadi Kazumi sendirian dan sedih. Dia merasa sangat kesepian sepanjang waktu. Ketika dia kembali ke rumah, Erica bertemu dengannya, memintanya untuk mengakui bahwa dia berada di balik pencurian. Tapi Erica mengatakan bahwa itu salahnya, bahwa Kazumi ikut campur dalam masalah ini. Dia akan membuangnya, tapi Kazumi meminta kembalikan kepada pemiliknya. Sekarang dia harus menanggungnya sendiri. Sementara itu teman Erica datang ke sana, dan Erica memberitahu mereka bahwa Kazumi mencoba menyalahkannya atas pencurian itu. Mereka semua menggertak Kazumi lalu pergi. Setelah itu, Kazumi selalu diganggu di kelas oleh semua orang. Setiap kali dia memasuki kelas, semua orang mulai mengabaikannya dan juga memanggilnya yang terburuk. Mereka membuat buku catatannya kotor dengan menggambarnya. Juga mereka menyiramnya di pagi hari. Ketika dia memasuki kelas, mereka mood Kazumi sepanjang waktu, membuatnya merasa asing di kelasnya sendiri. Juga dia tidak punya teman. Sekarang saat Yusuke sedang berlibur, melihat semua ini, Kazumi merasa sangat sedih dan mencoba melarikan diri. Tapi Maya berdiri di depan jalannya. Kazumi memintanya untuk tidak menggunakan taktik ini untuk melawannya. Dia sedang sakit hati dengan tindakan Maya di kelas. Tapi Maya mengatakan bahwa ini adalah hidupnya, yang dia buat untuk dirinya sendiri dengan percaya
pada teman-temannya. Dia memintanya untuk berhenti lari dari hidupnya. Dia mengatakan untuk datang ke sisinya, maka tidak ada yang akan menggertaknya lagi. Tapi Kazumi menolak memihaknya dengan cara apapun. Lagi Kazumi tertekan dan pulang sendirian, memikirkan semua hal yang terjadi padanya. Di kelas dia juga merindukan Yusuka. Dia mengingat hari itu, ketika Yusuka memberitahunya tentang boneka mainannya yang diberikan kepadanya oleh ibunya. Itu adalah hal terakhir yang diberikan ibunya, dan dia memintanya untuk menunggunya. Tapi dia tidak pernah kembali setelah itu. Tapi kakek dari Yusukur memberitahunya cara untuk membuatnya merasa lebih baik. Setiap kali dia merasa tertekan, metodenya adalah berbaring di tanah, dan kemudian menghitung sampai 8 setelah itu, berdiri tiba-tiba dari tanah. Dengan cara ini, mereka merasakan lebih banyak energi daripada sebelumnya. Usukar dan Kazumi mencoba metode ini, dan itu benar-benar berhasil untuk mereka. Keesokan harinya Kazumi pergi ke sekolah dengan semangat baru. Mejanya telah diusir dari kelas, jadi dia mengambilnya kembali dengan bantuan Usukar, yang juga sudah kembali ke sekolah. Dia biasanya menyapa semua orang dan mencoba untuk bahagia. Dia hanya memiliki satu moto menikmati hari-hari sekolah ini. Dia ingin membuat kenangan indah dengan teman-teman sekelasnya. Hari berikutnya Maya mengumumkan bahwa kelasnya tidak diperbolehkan menikmati liburan musim panas. Dia bilang bahwa semua siswa harus datang ke sekolah seperti biasa dan menghadiri kelas. Dia memberikan jadwal dan jadwal pelajaran untuk liburan musim panas. Lalu dia menunjukkan metode baru untuk bersaing semua siswa satu sama lain. Dia menunjukkan seorang perencana di beberapa stiker. Dia meminta siswa untuk berprestasi baik dalam studi mereka, musik dan olahraga. Sebagai balasannya, Maya akan memberikan stiker kepada siswa tersebut. Untuk setiap tugas dilakukan dengan baik, setiap siswa akan memiliki perencananya sendiri, yang harus selalu dia pakai di bajunya. Setelah akhir liburan musim panas, yang memiliki lebih banyak stiker akan menjadi pemenangnya, dan akan mendapatkan hadiah juga. Orang dengan stiker terendah akan dihukum. Siswa tidak menyukai ide Maya, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Beberapa siswa ingin pergi ke pegunungan dan menikmati liburan mereka, sementara yang lain ingin pergi menemui kakek dan nenek mereka. Tapi sekarang, semua rencana mereka dibatalkan karena rencana Maya, yang ingin murid-muridnya hanya untuk belajar sepanjang waktu. Juga ketika orang tua mereka datang ke Maya untuk mengeluh tentang studinya selama liburan musim panas, dia meyakinkan mereka untuk mendukungnya dengan menunjukkan manfaat dari studi ini. Sekarang semua siswa bersaing satu sama lain. Selama liburan musim panas beberapa mendapatkan stiker dengan berkinerja baik dalam tes. Yang lain tampil baik dalam olahraga. Pada saat yang sama beberapa pandai memasak. Tetap saja Kazumi sibuk memikirkan cara untuk berteman dengan teman sekelasnya. Dia mendapat ide suatu malam. Dia menulis surat yang dipersonalisasi untuk setiap rekannya. Dan kemudian di pagi hari, dia dengan riang meninggalkan surat itu di meja semua orang. Tapi tanggapan siswa terhadap surat-suratnya sangat buruk. Mereka mengejek aksi dan surat teror Kazumi. Kazumi mengawasi mereka merobek surat-suratnya. Dia merasa sangat tertekan dan rendah setelah melihat ini. Sementara itu, Usuka datang ke sana dan melihat Kazumi sedang depresi. Dia mencoba meyakinkan siswa untuk tak mengabaikan perasaannya pada Kazumi. Dengan cara ini tetapi mereka tidak mendengarkannya. Mereka bahkan mencoba bertarung dengan Usukur. Kazumi datang ke sana untuk menghentikan mereka bertarung. Tapi di tengah keributan ini, seseorang mendorongnya dan dia jatuh ke tanah, memecahkan jendela kaca. Serpihan kaca membuat Kazumi terluka, dan dia berdarah. Sementara itu, Maya datang ke sana dan membawanya ke ruang perawat. Di sana Maya membalut Kazumi dengan baik, dan kemudian memintanya untuk kembali ke kelas. Selama di galeri, di mana Kazumi jatuh di jendela kaca, Yusuka sedang membuat kelasnya. Rekan-rekan berpikir tentang tindakan mereka. Dia mengatakan bahwa Kazumi menulis surat-surat itu dari hatinya, sambil mengorbankan tidurnya sepanjang malam. Tapi mereka merobeknya dalam waktu singkat. Lalu, Yusuka pergi dan mengumpulkan potongan-potongan surat robek. Shindo dan Baba juga membantunya mengumpulkan potongan-potongan itu. Ketika Baba membuka suratnya, dia melihat Kazumi memanggilnya teman, karena Baba tidak punya teman di masa lalu. Dia mulai menangis. Setelah itu, Maya datang ke kelas dan meminta Kazumi mengumpulkan serpihan kacanya, karena dia adalah perwakilan kelas. Dan itu adalah tugasnya untuk mengumpulkan potongan-potongan itu sendiri. Ketika dia keluar perlahan untuk mengumpulkan potongan-potongan itu, dengan kakinya yang terluka Shindo berdiri dan mengatakan bahwa dia tidak akan menghadiri kelas. Dia mau membantu Kazumi mengumpulkan kepingan, karena dia tak bisa melihat Kazumi kesakitan. Baba juga berdiri untuk bergabung dengannya, karena Kazumi orang pertama yang memanggilnya teman. Melihat mereka, siswa lain juga berdiri dan umumkan bantuan mereka kepada Kazumi. Satu persatu keesokan harinya, Maya menunjukkan Erica dompet siswa yang dicuri. Maya tahu bahwa Eric telah mencuri dompet itu, lalu menyalahkan Kazumi karena itu. Maya memintanya untuk menemaninya dan menjadi mata-mata di kelas untuknya. Kalau tidak, dia akan memberi tahu siswa tentang
masalah dompet yang dicuri. Saat ini Erika setuju dan memberitahunya tentang para siswa yang mengolok-olok Maya dan juga memarahinya. Namun, beberapa siswa mendengarkan percakapan mereka. Diam-diam saat Erika kembali ke kelas, perilaku semua orang telah berubah terhadapnya. Semua orang mengabaikannya sekarang dan merendahkannya. Tidak ada lagi temannya, yang membuat Erika kehilangan kesabaran. Dia datang ke kelas di malam hari dan menuangkan bensin ke seluruh kelas. Dia akan membakar kelas karena dia pikir itu adalah alasan penindasannya. Sementara itu, para siswa datang ke sana bersama Nona Tendo menemukan Erika. Tapi Erika menghentikan mereka dengan petir korek api. Dia mengancam untuk membakar semua hal jika mereka tidak berhenti sementara itu. Maya juga datang ke sana dan mendekati Erika. Erika memiliki pisau yang dia gunakan untuk menyerang Maya. Tapi Maya menghindarinya saat Erika menyerang lagi. Kancing baju Maya rusak. Bekas luka besar di tubuh Maya terlihat di balik bajunya. Maya dengan cepat mengambil pisau darinya dan melemparkannya. Ketika Erika mengatakan itu, alasan di balik semuanya adalah Maya. Karena dia telah menjadikan Erika sebagai mata-matanya. Dan kemudian ada yang salah dalam hidupnya. Namun Maya percaya bahwa dia harus bertanggung jawab untuk semua hal dalam hidupnya. Dia seharusnya tidak setuju dengan tawaran menjadi mata-mata. Awalnya dia harus memiliki keberanian untuk menyangkalnya. Maya juga berbicara dengan seluruh kelas dan meminta mereka untuk bertanggung jawab untuk semua perbuatan mereka. Dia meminta mereka untuk tidak menyalahkan orang lain atas apapun dan memiliki keberanian untuk menghadapi semua masalah dalam hidup mereka sendiri. Erika merasa sangat sedih dan tertekan mendengar semua ini. Dia menangis sambil duduk di lantai. Hari berikutnya, dia tidak pergi ke sekolah dan berbaring di tempat tidur. Lalu dia dengar suara Kazumi yang dari luar kamarnya. Dia berteriak dan meminta Erika untuk datang ke sekolah bersamanya. Erika setuju dan pergi bersamanya. Erika meminta maaf kepada Kazumi untuk semua yang dia lakukan padanya. Saat Kazumi memaafkannya, sementara Usuker juga datang ke sana dan menghibur keduanya dengan mainannya. Siswa lain juga datang ke sana untuk membawa Erika bersama mereka kembali ke sekolah. Ini membuat Erika sangat senang, dan semua siswa pergi ke sekolah bersama dengan riang. Hari berikutnya, Erika datang ke kelas sebagai orang yang berubah. Rambutnya dibuat berbeda hari ini, dan gaun hitamnya yang konsisten berubah dengan setelan warna putih. Dia berbicara dengan sangat sopan, dan mengatakan bahwa ini adalah diriku yang sebenarnya. Dia memberitahu mereka bahwa mereka akan melakukan proyek kelulusan bersama-sama dan juga akan melakukan perjalanan terakhir. Saat ini, semua siswa menjadi bahagia. Tapi ternyata itu adalah impian Kazumi. Ketika Yusuka membangunkannya, setelah beberapa hari, ketika kelas mengetahui bahwa Maya tidak berniat untuk melakukan proyek kelulusan dengan mereka, seluruh kelas memutuskan untuk melakukannya sendiri. Baba membuat sketsa untuk proyek tersebut, dan Kazumi menunjukkan proyek itu kepada Maya. Dia meminta Maya untuk mengizinkan mereka mengerjakan proyek ini. Maya berpikir bahwa siswa hanya ingin lari dari pekerjaan. Itulah mengapa mereka terlibat dalam karya-karya yang tidak berguna ini. Namun dia meminta mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan, jika mereka tidak berniat untuk belajar. Jadi para siswa mulai mengerjakan proyek. Mereka membagi pekerjaan di antara semua siswa. Setiap siswa membuat karya seninya sendiri. Mereka senang melakukan ini, memproyeksikan, dan membuat kenangan bersama. Pada akhirnya, mereka menggabungkan semua bagian proyek yang mengatakan kata teman dan memiliki wajah semua siswa di atasnya. Semuanya, terima kasih Baba karena telah memberi mereka proyek yang begitu indah. Ketika mereka menikmati semua ini, Maya datang ke sana. Dia mengatakan bahwa mereka sangat menikmatinya, dan sekarang dia akan membuat mereka belajar apapun yang terjadi. Dia akan menggunakan orang tua mereka untuk membuat mereka belajar dengan giat keesokan harinya. Maya memasuki kelas dengan seikat halaman. Dia memberikan halaman-halaman itu kepada siswa satu persatu. Semua rahasia dan kebohongan kami siswa tertulis di halaman ini. Dia mengancam untuk mengirim halaman ini ke siswa orang tua jika mereka tidak memperhatikan studi mereka. Dia mengatakan bahwa jika ada siswa yang menentangnya, maka dia akan membalas dendam menggunakan rahasia dan kebohongannya. Ketika seorang siswa merobek halaman rahasianya, Maya mengatakan padanya bahwa dia telah merekam semua rahasia di komputernya. Jadi tidak ada gunanya merobeknya. Kazumi menyembunyikan gaun kakak perempuannya yang dibeli ibunya untuknya. Seperti pada saat itu dia dulu berpikir bahwa ibunya lebih menyayangi kakak perempuannya karena dia pandai belajar. Sekarang, rahasia Kazumi tertulis pada halaman yang disediakan Maya. Maya juga sudah memanggil mamanya ke sekolah untuk memberitahunya itu di rumah. Kazumi mencoba berbicara dengan ibu tentang masalah itu, tapi dia tidak mendengarkannya karena dia sibuk. Dan juga Kazumi tak berani bicara. Jadi sekarang di sekolah ibu Kazumi sedang berbicara dengan Maya. Siapa yang mengatakan itu padanya? Kazumi tak ingin bersekolah di sekolah swasta. Dia tidak ingin belajar untuk itu. Mengakui bahwa dia tidak ingin pergi ke sekolah swasta. Sekolah umum akan bekerja untuknya.
Namun Maya menentangnya, berkomentar bahwa orang tuanya memberinya makanan dan tempat tinggal. Mereka memastikan untuk menyelesaikan semua keinginan. Jadi dia memiliki tanggung jawab untuk bertindak atas apa yang mereka katakan. Apalagi orang tua menginginkan kemajuan anak-anaknya. Tapi Kazumi masih belum yakin. Dia melakukan semua ini untuk menentang Maya. Dia ingin membuat keputusan sendiri. Tapi ibunya selalu menegurnya dan berlanjut memintanya untuk bekerja keras untuk sekolah swasta. Juga orang tua siswa lain menekankan bahwa mereka harus memperhatikan studi mereka, alih-alih menikmatinya sepanjang waktu. Keesokan harinya Maya memasuki kelas. Dengan senyum kemenangan di wajahnya, dia bersikeras bahwa siswa tidak bisa melawannya, karena dia memiliki semua gerakan, siap untuk setiap taktik. Sampai sekarang semua siswa menentangnya, dan dia menekan keras semua orang untuk belajar, dan juga melakukan tugas sekolah. Ketika para siswa sedang membersihkan sekolah, salah satu siswa menyusun rencana untuk menyingkirkan Maya. Dia mengatakan bahwa mereka harus mengeluh terhadap Maya kepada Dewan Pendidikan. Tapi menurut Kazumi itu tak benar. Dia pikir itu pengecut untuk lari dari masalah kita tanpa menghadapinya dengan keberanian. Jadi mereka menyusun rencana lain. Di malam hari, siswa menyelinap ke sekolah untuk mengambil laptop Maya. Mereka kemudian membukanya dan hapus semua data rahasia mereka dari laptopnya. Tetapi ketika mereka menikmati kesuksesan mereka, Maya datang ke sana dan menunjukkan kepada mereka salinan data itu di DVD. Dia juga mengatakan bahwa kualitas ide mereka tidak baik karena mereka sekarang telah melakukan kejahatan sambil menyelamatkan diri darinya. Lalu dia mengatakan bahwa besok adalah kelas pengamatan di mana orang tua datang dan Maya akan menunjukkan rahasia ini kepada mereka di seluruh kelas saat Maya pergi. Kazumi menyarankan agar mereka semua menceritakan rahasia mereka dan membohongi orang tuanya sendiri. Orang tua adalah senjata hebat mereka melawan Maya. Jika mereka harus mengalahkannya, maka mereka harus meyakinkan orang tua mereka untuk mendukung pihak mereka. Dan cara terbaik adalah memberitahu mereka semua rahasia dan kebohongan mereka sendiri. Hari berikutnya, semua orang tua hadir di kelas. Maya mengumumkan bahwa para siswa ingin mengatakan sesuatu. Sebelum kita memulai kelas pengamatan ini, pertama-tama Kazumi berdiri dan mengatakan yang sebenarnya tentang gaun kakak perempuannya. Dia juga berbicara tentang pikirannya bahwa ibunya mencintainya. Kakak perempuan lebih ini membuat Kazumi kurang percaya diri dan dia berpura-pura lebih imut. Juga dia berbicara tentang hari-hari ketika ibunya biasa meninggalkannya sendirian di rumah untuk pergi ke rumah sakit. Saat itu Kazumi merasa sangat kesepian. Kakak perempuannya menderita asma. Jadi sudah berkali-kali ibunya pergi ke rumah sakit saat adik Kazumi dirawat di sana. Di belakangnya Kazumi sendirian sepanjang waktu di rumah. Setelah dia, Baba berdiri dan mengatakan kebohongannya kepada orang tuanya. Setelah itu, Erice dan semua siswa menceritakan rahasia mereka. Satu persatu ada seorang wanita dari Dewan Pendidikan mengamati seluruh kelas. Setelah kelas kita melihat bahwa siswa lebih terhubung dengan orang tua mereka. Ibu Kazumi sangat senang bahwa Kazumi sudah berbagi segalanya dengannya. Dia bertanya pada Maya bahwa dia tak mau memaksakan keputusannya pada Kazumi. Mulai sekarang dia berpikir bahwa Kazumi sudah dewasa dan bisa bertanggung jawab atas hidupnya. Itu sebabnya dia tidak akan memaksanya untuk pergi ke sekolah swasta. Sekarang seluruh kelas senang menikmati kebersamaan. Mereka akhirnya membuat kenangan yang selalu Kazumi inginkan. Tapi suatu hari Kazumi beritahu Usuka bahwa dia pikir Maya sebenarnya adalah guru yang baik. Dia telah menunjukkan dirinya sebagai penjahat, tetapi menanamkan semua kualitas baik ke dalam murid-muridnya. Mungkin itu metode mengajarnya. Bersikap kasar dia membuat seluruh kelas bekerja bersama-sama belajar banyak dan juga memperbaiki hubungan dengan orang tua. Sementara itu, kepala sekolah datang untuk berbicara dengan Maya. Dia mengatakan itu padanya. Seseorang berkomentar di Dewan Pendidikan beranda tentang bully Mayu terhadap para siswa. Sekarang mereka telah mengirim petugas untuk memeriksa Maya. Kepala sekolah menyarankan dia untuk menangani pasien dengan baik selama beberapa hari, sampai seorang petugas hadir di sekolah mereka. Namun, Maya mengatakan bahwa metode mengajarnya tidak salah, dan bahwa dia tidak akan pernah mengubahnya. Mengatakan ide Maya meninggalkan kantor kepala sekolah. Kembali ke kelas Maya merebut buku manga siswa yang dia baca. Seperti mengambil hal-hal seperti itu di kelas sebagai hal yang dilarang. Bahwa buku manga adalah edisi terbatas. Jadi Usukur adalah singkatan dari siswa itu. Tapi Maya juga mengambil boneka mainan Usukur yang diberikan kepadanya oleh ibunya. Kazumi pergi ke Maya dan memintanya mengembalikan boneka itu ke Usukur karena itu adalah harta karun baginya. Tapi Maya mengatakan bahwa jika itu sangat penting baginya, maka dia seharusnya tidak membawanya ke sekolah di malam hari. Petugas dari Dewan Pendidikan itu datang ke rumah Kazumi. Dia jadi tahu bahwa Kazumi telah diganggu oleh Maya paling. Jadi, dia mau dengar semua hal dari Kazumi.
Tapi Kazumi ragu-ragu saat memberitahunya. Sekarang pikirannya tentang Maya berubah. Tapi petugas itu mendapatkan informasi yang relevan, yang dia inginkan melawan Maya dan kemudian pergi. Lalu Kazumi beritahu seluruh kelas tentang perwira itu, yang datang menemuinya kemarin. Juga lainnya, Santai mengatakan kepadanya bahwa petugas telah datang ke rumah mereka juga. Para siswa berencana untuk mengajukan pertanyaan kritis kepada Maya selama kelas pengamatan hari ini di hadapan petugas dari Dewan Pendidikan. Dengan cara ini, mereka akan dapat mengetahui apakah Maya guru yang baik atau tidak. Sementara itu, Wira pun ikut masuk ke dalam kelas untuk mengamati Maya. Ketika Maya masuk ke kelas dan mulai mengajar, Shindo berdiri dan mengatakan bahwa dia memiliki beberapa pertanyaan untuknya. Dia mengatakan bahwa mengapa mereka harus belajar, seperti yang dibagikan Maya di kelas sebelumnya. Tidak peduli seberapa banyak mereka belajar, mereka akhirnya akan mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan, di mana akan ada bos yang akan menggertak mereka. Lalu mengapa mereka harus belajar? Jadi Maya menjawab bahwa belajar adalah untuk naluri orang itu sendiri. Tidak peduli pekerja, apa yang Anda dapatkan atau apa yang Anda lakukan di masa depan. Belajar akan membuatmu lebih jelas dalam hidup. Belajar memungkinkan semua orang untuk mempertanyakan segalanya. Dalam hidup dia bilang bahwa itu adalah otak yang membuat manusia berbeda dengan monyet, dan bahwa belajar adalah makanan untuk otak. Lalu Baba berdiri dan bertanya, kenapa dia selalu menjertak mereka? Mengapa dia begitu kasar pada mereka? Maya menjawab bahwa dunia akan lebih keras terhadap mereka. Mereka harus menanggung intimidasi petugas di atas mereka. Jadi itu adalah bentuk pelatihan bagi mereka yang selalu dia berikan kepada murid-muridnya. Petugas dari Dewan Pendidikan sedang mendengarkan seluruh percakapan dan mencatat poin-poin penting. Lalu Kazumi berdiri dan bertanya, jika tidak baik mencari teman untuk menanggung masa-masa sulit dalam hidup. Maya mengatakan bahwa itu bisa menjadi salah satu cara untuk memikirkannya. Tapi mungkin ada cara lain untuk mengetahuinya. Kepala sekolah juga diam-diam mendengar seluruh percakapan dari luar kelas. Setelah itu, kami melihat Maya berdiri di kelas di malam hari. Dia menatap kursi kosong para siswa. Dan kemudian tiba-tiba dia jatuh. Seorang rekan datang ke sana dan membawanya ke rumah sakit. Ketika rekan itu pergi ke rumah Maya untuk memberitahu keluarganya tentang kondisinya, dia melihat bahwa rumah Maya dalam kondisi yang sangat buruk. Dia memiliki semua data tentang murid-muridnya di kamarnya. Sepertinya dia selalu sibuk mempelajari murid-muridnya. Dia memiliki mainan dan barang-barang dari setiap siswa di lemarinya dengan label di atasnya, menyebutkan tanggal perebutan mainan itu atas nama siswa. Boneka mainan Yusuka juga ada. Dia tidak punya cukup waktu untuk memperhatikan rumahnya, tapi dia sangat sempurna dalam mengajar murid-muridnya. Rekan itu kembali padanya di rumah sakit dan mengatakan padanya bahwa dia telah mengunjungi kamarnya dan melihat semua hal tentang hasratnya untuk mengajar. Dia mengatakan bahwa dia adalah guru yang sangat baik, tetapi siswa menyadarinya sangat terlambat dalam hidup mereka ketika mereka telah mencapai tempat yang lebih baik dalam karir mereka. Oleh ajarannya keesokan harinya, siswa memaksa Nona Tendo untuk membiarkan mereka bertemu Maya. Jadi dia membawa mereka ke rumah sakit. Tapi mereka melihat bahwa Maya tidak hadir di sana. Tempat tidurnya kosong dan dia tidak hadir di rumah. Juga semua barang Maya hilang. Sepertinya, dia telah mengalihkan hidupnya ke tempat lain. Siswa sangat sedih, mereka sangat merindukannya, dan ingin belajar di kelasnya. Mereka telah menyadari sekarang bahwa Maya melakukan semua ini untuk kemajuan mereka. Sekarang tidak ada jejak Maya dimanapun. Tapi suatu malam ketika beberapa siswa menemukan diri mereka terjebak di antara beberapa preman, Maya tiba-tiba muncul untuk membantu mereka. Dia berkelahi dengan preman-preman itu dan membuat mereka melarikan diri, menyelamatkan murid-muridnya dari mereka. Keesokan harinya Maya datang ke sekolah, tapi kepala sekolah memberitahunya yang telah dipaksa oleh Dewan Pendidikan dia untuk mengeluarkan Maya dari sekolahnya. Maya tidak menanggapinya dan kemudian pergi ke kelasnya untuk terakhir kalinya. Semua siswa di sana menangis untuknya ketika mereka mengetahui bahwa kepala sekolah diusir dari Maya. Mereka tidak ingin dia meninggalkan mereka. Mereka siap untuk mendapatkan hukuman apapun dan melakukan semuanya. Tapi Maya mengatakan bahwa mereka siap menghadapi dunia sekarang. Kerja keras untuknya. Sementara itu, wakil kepala sekolah masuk ke kelas dan meminta Maya untuk pergi karena dia bukan lagi guru di sana. Tapi Maya bertanya, apakah kelas ini akan selalu menjadi miliknya dan bahwa dia bukan orang yang akan meninggalkan mereka. Saat ini, wakil kepala sekolah pergi untuk mendapatkan penjaga untuk mengeluarkan Maya dari sekolah. Tapi Maya tidak khawatir tentang itu. Dia memberitahu murid-muridnya bahwa mereka akan menghadapi banyak kekhawatiran dalam hidup mereka. Tapi yang paling penting adalah ketabahan mereka yang akan membantu mereka menanggung semua kesulitan itu. Dia menasihati murid-muridnya untuk tidak percaya pada rumor tak berdasar dan untuk memperhatikan saat ini. Dia ingin mereka melihat hal-hal dengan jelas dalam hidup mereka dan amati mereka dengan cermat sebelum membuat keputusan apapun.
Dia meminta mereka untuk tidak terlalu mengkhawatirkan masa depan. Hadir adalah apa yang dapat mereka kendalikan. Jadi mereka harus mengalami banyak hal, dan buat mereka lebih baik di masa sekarang. Dan kemudian, mereka akan mengetahui apa yang harus mereka lakukan di masa depan. Dia meminta mereka untuk belajar lebih banyak jika mereka tidak memiliki tujuan yang jelas dalam hidup mereka. Sementara itu, penjaga datang ke sana untuk membawanya pergi. Semua siswa banyak menangis ketika dia meninggalkan kelas. Mereka merasakan sakit yang luar biasa saat berpisah dari guru tercinta. Di ruang guru, kepala sekolah menawarkan Maya untuk pergi ke sekolah swasta, di mana temannya adalah kepala sekolah. Tapi Maya mau mengajar di sekolah umum, di mana dia dapat mengajar siswa dari berbagai latar belakang. Dia juga ingin membantu siswa yang tidak bisa masuk sekolah swasta. Mengatakan ini dia memimpin sekolah. Setelah itu, wakil kepala sekolah datang ke kelas 3. Ketika dia mulai mengajari mereka, siswa mengatakan bahwa mereka telah menyelesaikan seluruh silabus dan juga semua siswa tahu jawaban atas setiap pertanyaan dalam silabus mereka. Wakil kepala sekolah kagum dengan melihat respon yang luar biasa dari kelas, bahkan sebelum masa jabatan kelas. Setelah beberapa hari kita melihat bahwa ini adalah hari kelulusan, dan semua siswa datang ke sekolah bersama orang tua mereka. Tapi Usukur datang ke sana sendirian, dan dia tidak punya orang tua. Tapi di dalam sekolah, dia melihat ibunya menunggunya. Dia memiliki mainan Yosuka yang diberikan Maya padanya. Dia mengatakan bahwa Maya menemukannya entah bagaimana saat memintanya pergi ke acara wisuda Yosuka. Dia meminta maaf kepada Yosuka karena meninggalkannya sendirian. Sebelum kemudian semua murid menghadiri upacara dan mendapatkan sertifikat kelulusan mereka. Sementara itu, kita melihat bahwa Maya juga duduk di laptopnya. Dia menghapus profil murid-muridnya satu persatu saat siswa itu mendapatkan sertifikat kelulusannya. Setelah itu, wakil kepala sekolah datang ke sana dan bertanya, kenapa dia ada di sana. Maya mengatakan kepadanya bahwa kepala sekolah telah memanggilnya untuk datang dan mengambil laptopnya. Namun alasan utamanya adalah bahwa kepala sekolah ingin dia hadir. Acara wisuda wakil kepala sekolah mengakui bahwa dia adalah guru yang hebat dan kelasnya tampil sangat baik di semua bidang termasuk studi. Setelah itu Maya pergi ke kelasnya untuk yang terakhir kalinya. Dia melihat kelas kosong dan mengingat semua siswa. Ketika dia kembali tiba-tiba, lampu kelas menyala dan seluruh kelas datang ke sana. Para murid sudah meninggalkan upacara kelulusan untuk bertemu dengannya. Mereka ingin menunjukkan padanya proyek kelulusan mereka. Ini adalah kata yang sama teman, berisi wajah semua siswa yang mereka buat sebelumnya. Tapi sekarang mereka telah menambahkan sketsa Maya ke dalamnya. Baba telah merancang proyek ini, maka semua siswa mengakui satu persatu apa yang telah mereka pelajari dari Maya. Baba telah fokus pada keterampilan artistiknya, dan Shindo telah membangun hubungannya kembali dengan ibunya. Erika sudah mulai percaya pada teman-temannya. Kazumi mulai bertanggung jawab atas hidupnya. Semua siswa menunjukkan cinta mereka padanya. Beberapa ingin menikahinya ketika mereka sudah dewasa. Beberapa ingin melindunginya sepanjang hidup mereka. Semua orang merasa terbebani oleh hal-hal itu yang Maya lakukan untuk mereka setelah itu. Saat Maya menjadi emosional dan mencoba meninggalkan kelas, seluruh kelas mulai menyanyikan lagu untuknya. Mereka telah menulis lagu untuknya, di mana mereka menjelaskan bagaimana seorang guru yang luar biasa telah mengubah hidup mereka. Di adegan selanjutnya, kami melihat Kazumi diterima di SMP sekolah dan dia pergi ke sekolah dengan riang. Di pagi hari dia bertemu Maya dalam perjalanan. Ketika dia pergi kita melihat Maya tersenyum untuk pertama kalinya sepanjang seluruh drama.